nabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Faqala azza wa jalla aina ma takunu yudrikumul maut law kuntum bi burujin musayyadah. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahabba. Hadratil mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat yang sempat hadir di sini, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pejabat pemerintah, Bapak Kepala Pekon atau beserta jajarannya, yang mudah-mudahan para pejabat ini kita doakan tetap dalam bimbingan Allah, tetap dalam amanahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin semua yang hadir di sini, terkhusus As-Suyuh Syekh Ustazuna Ustaz Khalilullah, guru kami yang mudah-mudahan ilmu beliau bermanfaat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa khas khususan li sahibul musibah, terkhusus kepada sahibul musibah Tuan Huma yang ditinggal kali ini yang kami berdua ini. Mudah-mudahan kepergian beliau berdua ini menjadikan keluarga yang ditinggalkan adalah orang-orang yang bertambah baik, bertambah kesabarannya, dan Allah tetap lindungi hidupnya sampai matinya dan diletakkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sedak dengi yang hadir di sini, deka panjang yang dapat kusampaikan. Malam ini kita ngaji 40 hari. Nining dah kami berdua ni lah ninggal ke kita. Judulnya tapi kita ngaji malam ni, hafal judulnya jadilah dibawa balik. Tapi judulnya bekal. Apa namanya judulnya apa? Bekal menuju dusun Laman. Tapi judulnya bekal menuju dusun Laman. Di mana dusun Laman kita ni sebenarnya? Tanah. Itulah abadah kita sesungguhnya. Umah mainahi yang kita tinggal ketitipan. Kebun liba yang dang kita garap mainahi titipan. Duit banyak di bank, dibacekkan di lemari. Di mana kina harta yang kita miliki? Titipan sedadanya. Ternyata yang di dunia ini adalah titipan dan sifatnya sementara. Siapa yang menggilakan, siapa yang mengabdi kepada sesuatu yang sifatnya sementara, celaka. Yakinlah. Tetapi siapa yang berpegang teguh kepada tali ajaran Allah dan Rasulnya, maka sampai ke surga dia akan bertemu dengan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. 40 hari ini nindah ni berdua ninggal ke kita. Disampaikan oleh nawaan tadi, sambutan tadi, tapi 40 hari dininggal ke kita, semakin menjauh dengan kita. Tapi kita 40 hari pula semakin parah enggak beliau ni. Masya Allah. Maka kullu nafsin dha'iqatul maut. Sedak tu yang bernapas tu mati. Dek dia yang dek mati. Jadi mati tu dek tak takut kita nggak mati. Ngapa pasti datang. Takut menau datang. Melawan menau datang pula dia. Dia tak takut dengan kematian. Yang kita takuti sekali lagi. Tapi yang kita takuti, mak mana cara kita mati? Nggak takut kita. Mak mana cara kita mati nih? Kata Nabi, manusia itu meninggal dunia tergantung kebiasaannya waktu masih sehat. Apa sampai katin? Mbak mana kebiasaan kita, mbak itulah cara kita mati. Siapa nak matinya ilok, buatlah mulai malam ini kebiasaan yang ilok. Tapi kebiasaan yang ilok tuh sedekah ama mampu. Anu kapakir miskin nama mampu. Datang ke masjid semampu kita, harus mampu memakmurkan masjid. Tapi ada kebiasaan yang baik berpahala dibayar. Tapi itu senyum, sedekah. Ini yang paling mudah. Dek nak bayar kita senyum. Senyum. Maka mulai malam ini mulailah kita senyum galau. Luar biasa. Pokoknya nak hina ngaji mencengis lah kamu tuh. Berpahala. Maka senyum tuh ada 3 macam. Pertama senyum ekonomi, kedua senyum politik, dan ketiga senyum yang bernilai sedekah. Senyum ekonomi ini mana? Senyum ekonomi ini berkenaan dengan harta. Contoh senyum apa namanya ekonomi, je meminjam duit enggak kita. Melat cengis di jauh tuh, anda kendak itu. Kata-kata gitu. Ini ekonomi. Yang kedua senyum politik. Politik ini calon kepala, hadir di calon kepala. Hadir, bapak ya hadir. Dua ya hadir. Senyum politik ini. Senyum politik itu wajib di dalam politik itu. Contoh kena elah banner.
tempelan baliho-baliho tuh lancengnya saja calon. Ngapa sangat nak senyum? Wajib senyum. Ame foto aja mencalon saja lagi dek senyum tindak aja memilih. Beputuh calon kepala cerangut. Hari ini jemilih, dek kagalak jemilih. Ini senyum politik namanya. Yang ketiga senyum sedekah, masya Allah. Lemak menang ngobrol gak jemu yang selalu tersenyum. Nah siapa yang paling besar pahalanya itu? Kata Nabi ketika ngomong ngak Fatimah. Kata Nabi, ya Fatimah, ayu mamra'atin tabassama fi wajhi zawjiha. Tidaklah seorang istri yang tersenyum di depan suaminya illa nazarallahu laha bi'ainir rahmah. Dek di balasan yang paling pantas bagi perempuan yang tersenyum di depan lakinya selain Allah balas dengan kasih sayang Allah. Allah tuh paling anjam nginak betina yang senyum di depan lakinya. Nih kerbai-kerbai di belakang, amteki nak ngalaki kamu cingek lah pokoknya. Bepahala. Ngapa dek di balasan yang paling pantas bagi seorang perempuan, bagi seorang istri yang selalu tersenyum di hadapan suaminya. Subhanallah. Mangke terkenal kita lah pacak gala, aku lah nengal di mana-mana. Setiap jemu yang ngomong ke almarhum berdua ini murah senyum. Masya Allah. Jelas di ini. Murah senyum di almarhum berdua ini. Murah senyum. Masya Allah. Senyum belum ngomong lah tertawa. Hindu rasanya. Ternyata nyawa di badan kita ini cupir benar. Dikit. Maka dalam kitabul asrar itu kiai kalau salah disimak, roh itu di dada wadahnya. Ya Allah, terlepas dikit lenyap. Adi suka guna pula roh di badan ini. Di keluar roh. Mangki yang muda di tidak bangga gila mati, yang tua di pula tidak bersedih cepat mati. Ngapa? Umur itulah ditentukannya. Amalah sampai dek tahu dimaju ke barang sesaat pun, dek tahu perlu dimundur ke barang sesaat pun. Muda lah sampai waktunya mati. Tua apalagi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah ada tulisannya masing-masing kebila kita mati. Kadang tuh nyawa itu cupir nah, ngapa? Ngobrol mbak ini nah. Nunduk dikit. Lalu, ya Allah. Maka sekali lagi mati itu di hendak kita takuti pasti datang. Yang perlu kita takuti mak mana cara kita mati. Tergantung kebiasaan kita. Auzubillah kita mati kalau ya Allah. Melakukan sesuatu yang diinginkan. Maka kedua cara roh keluar dari badan ini. Pertama, malaikat cabut roh dari badan ini dengan cara yang lembut. Yang kedua, roh keluar dari badan ini dengan cara yang kasar. Pilih yang mana ini? Renung kalah kita mulai malam nih. Am kita mati, mak mana roh kita keluar dari badan? Jadi roh keluar dari badannya lembut. Contoh seperti Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika roh beliau tidak keluar di badan, dua malaikat langsung turun. Siapa? Malaikat maut dengan malaikat Jibril. Tepat di hadapan Nabi. Sampai Nabi bertanya, ya Jibril, apa yang kaku huleh? Ama aku mati kalian. Kata Jibril, Muhammad, bahagialah engkau. Saat ruhmu keluar dari badan, pintu langit 1 sampai ke 7 lah Allah buka. Dan di setiap langit itu ada malaikat siap nyambut ruhmu. Lalu apalagi ya Jibril, berbahagialah Muhammad saat ruhmu keluar dari badan sampai ke langit, turun ke surga dan semua pintu surga lah terbuka galen. Kata apa malaikat Jibril untukmu. Masya Allah, luar biasa. Nah saat ruh Muhammad dicabut, Jibril ini melingus. Sampai ditanya oleh Nabi, Jibril, ngapa kamu melingus mbak itu? Hedingin aku nih kamate. Tapi kata Jibril, ya Muhammad, aku tidak hedi, aku tidak jijik melihat engkau. Tapi siapa yang sanggup ya Muhammad melihat kekasih Allah yang keluar ruhnya dari badan, dek sanggup aku nangis Jibril ya Allah. Sampai malaikat maut nak cabut roh Nabi. Wak mana mak dek sakit ya Allah. Mak mana nama Nabi ni dek sakit rohnya keluar dari badan. Berpilih saking sayangnya malaikat apa namanya enggak Nabi. Kita pun mbak itu sama kita cuma soleh. Kita rajin ibadah. Malaikat berpilih rogok mana mak dek sakit. Hanya sama kita cuma ingkar. Hati-hati, anjam nah malaikat cabut nyawa kita. Am kata kiai di Jawa itu bukan malaikat maut cabut roh kita ke siapa? Malaikat ajungnya malaikat pai pelajaran. Dia biasa sebenarnya malaikat pelajaran. Saking kasarnya malaikat tadi ajung pai pelajaran. Namanya pai pelajaran. Kadang tercabut dua hidung, kadang tercabut dua keting. Pai pelajaran. Maka inilah janji Allah. Maka Quran itu isinya peringatan, ancaman diantaranya. Diperingatkan kuda Allah. Sembayanglah kata Allah. Puasalah kata Allah.
sedekahlah, zakat, laksanakan ibadah, isi masjid, kata Allah. Lah diperingatkan dek kina, ancamnya oleh Allah. Sembayang diajung dindak, puasa diajung dindak, zakat diajung dindak, maka Allah ancam. Amu masih kama itulah kata Allah, nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ku cabut rohmu itu melalui ubun-ubun, namanya tertikina. Ini bahasa kasar Allah. Roh keluar dari badan itu paling sakit melalui ubun-ubun. Kupek sampai lahir dikilik dijemur. Hati-hati nak kalau kena ubun-ubunnya lembut. Maka roh kita kali keluar ke ubun-ubun, ya Allah. Menjerit kita, maka roh keluar dari badan, mata ngikuti roh. Kemana badan roh, mata ngikuti. Makanya hati-hati yang kita mati dicabut roh, mata ngina. Am dicabut wak pala, terjendol mata kita. Awak pala, awak ubun-ubun, ngikut mati kita, ya Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kedua apa namanya? Roh keluar dari badan dua macam, lembut dengan kasar. Mudah-mudahan yang hadir di sini kita keluar rohnya dalam keadaan lembut. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, setelah roh keluar dari badan, masuk ke dalam tanah. Dua pula cara tanah nih nyambut jenazah nih. Pertama, saat jenazah masuk ke dalam kubur, istahya'ar ila rabbi. Maluan bumi ini, tanah nih enggak Tuhan. Ngapa saking solehnya kita nih. Saat masuk ke tanah, bukankah jenazah kita kain kapan lagi disentuh jeli tanah? Ngapa? Istahya ila rabbihi. Maluan enggak Tuhan tanah nih tadi. Dia wani aku nyentuhnya. Kain kapan lagi diinggutnya, apalagi jenazahnya. Maka ada kuburan lah sampai 50 tahun digali, dikaca masih utuh, bukan jenazahnya saja, tapi kain kapannya pun masih utuh. Ini kekasih Allah yang masuk ke dalam tanah. Yang kedua, dindak tanah ini nerima jenazah kita. Masuk kita ke dalam tanah, mak mana musim kemahau panjang, masuk ke dalam tanah, maka banyak cairan air di dalam tanah. Lah baca kalau kita mau kuburan itu lembut tanahnya, digali banyak batu khas. Ambah sekitunya dek terima bumi. Ya Allah. Sedih pula yang mati mbak itu. Sepanjang sejarah akan dicatat sampai ke anak cucung kita. Ngerayau kita ke rumah tetangga kita. Jangan lu neneng kabar dulu mati. Jangan lu bapang kabar dulu mati. Tapi yang tanah maluan nyentuh kita. Sejarah perlu mencatat sampai ke anak cucung kita. Oh ya aku berharap nian mati, lo bapang kabar dulu. Aku berharap nian mati, lo neneng kabar dulu. Ngapa? Alangkah lemaknya, oh jemilo mbak itu. Maka mudah-mudahan almarhumah dua ini tadi tergolong orang-orang yang ahli surga. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum kedua ini tidak bersedih kamu. Ibnu yang dang mondok menahi itu adalah bekal bagi dong bapangnya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak anak yang ditinggalkan dia tidak bersedih. Lom seberapanya kamu dengan perjuangan Nabi. Kamu bertemu nggak dong bapang kamu lah besak maka tinggalkannya mati dong bapang kamu. Tapi Nabi masih dalam kandungan bapangnya lah mati. Tapi dikatakan dalam bait al bersanji, walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwaril marwiyah tufiya bil madinatil munawwarahu abuhu Abdullah. Walamma tamma tatkala genap min hamlihi syahrani 2 bulan dalam kandungan tufiya bil madinatil munawwarahu mati bapangnya di Madinah Abdullah. Bapangnya mati Abdullah Nabi. Dia lindung jandrik suang. Ya Allah. Ngikut endong umur 2 tahun, kiri-kiri 2 tahun ngikut endongnya, mati puluh endongnya. Dia asuh lining bugaunya, mati puluh lining bugaunya. Belum seberapa. Am kita maka Ibnu deng bahadeng kamu anak neneng yang meninggal apa namanya ninggal nih tadi, dia tidak bersedih. Muhammad itu aman dia tidak tersesat lah lama tersesat. Ngapa? Yatim piatu. Ngikut endong mati, ngikut neneng mati, ngikut mamaan miskin, ngangon kambing Nabi. Ndak tersesat lah lama Nabi itu tersesat. Ngapa Nabi itu tersesat? Wa wajadaka dhallan fahada. Karena Allah yang menjadi petunjuk Muhammad. Dan siapa yang menjadikan Allah sebagai petunjuknya, deka pernah tersesat dunia dan akhirat.
Mangke ding bahadengku meta, gak ding bahadeng wahyu dan lain sebagainya. Jadikan Allah sebagai petunjuk kita, maka kita tidak pernah tersesat selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Apalagi ini keluarga Pekanbaru Riau lah sampai. Ini keluarga walaupun bentuknya di sekandung, tapi lah jadi kandung. Siapa yang nyatukannya? Allah melalui akad nikah. Insyaallah jangan dari pesaka tali silaturahim. Musim HP mana minta nomornya, telepon-teleponan. WA. Ngapa silaturahim ini penting? Makinlah tugas keluarga. Tapi tugas keluarga bentuk kita sayang nak ninda berdua ni yang lah ninggal kaki kita ni. Tugas keluarga apa? Nyayangi tapi yang disayangi lini yang berdua ni. Disayang menang ke anak-anaknya, sayangi pula anak-anaknya. Dia jangan pilih kasih, baik yang di Pekanbaru, baik yang di sini, jangan benar dia kita sayangi. Begitu dia disayang ke anak-anaknya, berarti kita nambah kasiksa terhadap nenek berdua ni tadi. Ya Allah, sedih pula kita. Dia bahagia di dalam kuburnya, lah di tempat kali Allah Subhanahu Wa Taala di tempat yang paling baik. Tapi jemaah yang di bumi ini menambah beban untuk kedua jenazah ini tadi. Jangan sampai. Maka silaturahim ini penting sekali. Apalagi ditambah keluarga Pekanbaru ini tadi. Hati-hati, nyayangi tapi yang disayangi. Lini nindah berdua ini tadi. Maka anak-anak yang ditinggalkan ini dia lagi badahnya balik. Selain daripada nining dan berdua, uwa-uwaannya, cici-ciciannya, ibung-ibungannya. Sinilah badahnya balik. Kalau dia salah ditegur, kalau dia melenceng dinasihati, jangan didiamkah apalagi dijauhi. Ngapa? Semakin kita jauhi, semakin kita tinggalkah, berarti semakin kita menambah siksa terhadap kedua jenazah ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang terakhir, sebagai penutup, sekali lagi, bahwa kita ini kah mati kali. Dusun laman kita tanah, kita dibuat dari tanah, minatin kita ini, jak tanah. Balik ke tanah, ke tanah dindak nerima kita. Mamanu ya Allah. Harusnya kita jak di tanah, balik ke tanah lebih mulia daripada tanah Mbak Iniahi. Ngapa? Karena tanah dahulu kita diciptakan, jadilah badan kita nih. Balik ke tanah, kita harus lebih mulia dari tanah Mbak Iniahi. Maka buktinya jenazah dan kain kapan kita disentuhnya di tanah. Hanya kita jak di tanah, balik ke tanah, tapi tanah nerima kita. Mamanu. Na'udzubillah. Nah yang terakhir, yang kedua, kesimpulannya tapi bahwa roh keluar dari badan ini di perlu nak kita takuti. Sekali lagi, kita nak mati dalam keadaan ilo, kita mati tak dalam keadaan baik. Mulai malam ini berbuatlah baik, berbuatlah baik sepacak mungkin kita lakukan. Ngapa? Apa namanya roh keluar dari badan ini di pacak kita nentukannya. Kebiling saja pacak. Balik di sini tidur, cuguk lagi bagian pagi. Balik di sini apa namanya? Makinlah kata ayat tadi apa? Aina matakunu yudrikumul maut. Dimanapun kamu berada, kematian pasti menjemputmu. Di mana kina? Nyapat sampai ke mana kina? Di kebun, dek balik lagi mati. Di kamar mandi, dek ngeluar lagi mati. Ngobrol Mbak Inahi nunduk saja mati. Ya Allah. Tapi alangkah indahnya mendang di masjid. Tapi alangkah indahnya mendang di pucuk sejadah dan mutar tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Keluar roh dari badan. Alangkah maknya lain. Makanya zikir tu jangan ngebut kita saat subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hayati, subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah sampai ke dalam hati kita. Ini di dengunam tasbih, sop. Lagi subhanallah lagi. Lah desop saja rupanya hidanganlah siap di sini. Sop lah ada segala macam lalapa busong nih. Nah, maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang paling terakhir, usahakah anak-anak kita amu baca besikkah kalimat yang terindah la ilaha illallah. Anak kita ada cuma mati di baik kanan nenengnya lo mati mesan ke anak cucungnya, maka balik kalian balik anak cucungnya dibisikkah lah, banyak yang bisikkannya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di tangkat giliran cucungnya ngucapkan yang di pondok pesantren, ayo neng ngucapkan neng la ilaha illallah. Di sekali ngangkat langsung balik menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Besak pengaruhnya suatu anak
Besak pengaruhnya soal cucung kita ama sampai ke telinga kita nih. Maka almarhumah kedua ini insya Allah dia lah bahagia ngapa? Anak-anaknya di pesantren Kanyegale. Wahyu, Miftah, Ibnu itu yang kubaca, itulah dimasukkan di pesantren, itu bekal kandek dong bapangnya menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Sohibul musibah, puyangan, ninengan sedaknya hadir di sini, inilah yang dapat ku sampaikan. Terakhir, mohon maaf sama dekat-dekat yang harusnya disampaikan, jadi ku sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, atau sebaliknya, ada kata-kata yang mestinya tidak perlu disampaikan, ku sampaikan, nyinggung hati bapak ibu sekalian. Mohon maaf, bukan niat nyinggung, selain ngajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.